Ya. Hai student, halo kelas teknik kamera tata cahaya. Kita berjumpa lagi untuk sesi pertemuan kelima teknik kamera tata cahaya. Saya atur dulu mic-nya. Jadi sudah masuk ke pertemuan kelima kita kali ini, ya. Masuk di mata kuliah teknik kamera tata cahaya dengan judul pertemuan kali ini adalah tata cahaya. Ya, baik. Kita coba sebentar. Saya buka slide-nya dulu, bahannya nanti. Iya, saya ucapkan dulu salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk teman-teman, student sekalian. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiru wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa min yudhlilhu fala hadiyallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kali ini kita akan membahas apa sih tata cahaya dalam teknik kamera, dalam teknik movie atau movie recording, atau nantinya akan mengarah ke sinematografi kalian, ya. Jadi tujuannya penataan cahaya itu adalah untuk memberikan penerangan, ya, keadaan penerangan yang cukup dan seimbang agar setiap kamera, setiap footage yang dihasilkan mempunyai sinyal-sinyal yang standar normal, ya. Itu biasanya kita bisa lihat di histogram kamera. Itu juga ada di kamera DSLR dan kamera-kamera broadcast standar yang udah cukup canggih sekarang, digital, ya. Kemudian yang kedua adalah membentuk dimensi untuk subjek, untuk objeknya, ya. Jadi pemisahan visual antara entah itu latar depan atau latar belakang dengan subjek, ya. Cukup jelas. Kemudian yang ketiga adalah menciptakan suasana alami. Kemudian keindahan atau artistik dari film atau footage tersebut, ya, atau membuat dramatik kali suasana film tersebut, ya, sesuai dengan apa yang direncanakan pada naskah film, ya. Jadi tentu memberikan kesan ini sungguh-sungguh, ya, moodnya dan sebagaimana macam yang film-film yang kalian saksikan, yang pernah kalian saksikan, ya, bisa berbentuk horor, drama istilahnya yang film-film lucu gitu, ya, apa tuh namanya, saya lupa. Kemudian bisa bikin film action juga, kemudian film yang standar dengan lighting yang cukup, ya, bisa bikin dramatis, atau sekarang suka disebut dengan sinematik, ya. Sinematik sih sebenarnya itu dari tone yang digunakan, ya. Jadi menyesuaikan, misalnya keadaan dibuatnya untuk film-film masa lalu, maka tone-nya sinematiknya adalah di masa lalu. Kemudian jika dia futuristik, maka tone-nya dibuat lebih bright, lebih modern, ya. Oke. Nah, sebelumnya, nah ini ada sebenarnya dalam tata cahaya itu ada istilah pakem standar. Pakem standar kita harus mengenal 3-point lighting, ya. 3-point lighting itu sudah saya share dulu slide-nya. Wait, saya share dulu.
share screen coba. Oke, saya rasa sudah terlihat. Nah, 3-point lighting tuh ada standarnya seperti yang pertama adalah key light atau lampu utama, atau biasa juga disebut dengan main light. Key light atau main light di fotografi main light ya. Kalau di videografi biasa jadi key light. Jadi lighting kunci atau cahaya kunci, cahaya utama sebenarnya. Jadi kita membuat satu cahaya, misalnya cahaya utamanya apa yang digunakan, misalnya dalam bentuk softbox atau dalam bentuk lightingnya HMI ya, atau Kinoflow sebagai cahaya utama satu ya. Nah, yang keduanya juga ya, adalah fill light. Fill light ya lampu cahaya pengisi sebagai cahaya pengisi pendukung cahaya utama. Biasanya diletakkannya kalau key light ada di depan, kalau misal asabek yang menghadap ke kita ya beda-beda ya. Ada yang bisa meletakkan di sebelah kiri jadi side light, key lightnya. Nanti main lightnya pasti dia main lightnya dari kanan. Nanti fill lightnya pasti dikasih dari kiri, dari kirinya. Jadi biasanya agak bersilangan dengan subjek ada di tengah ya. Yang ketiga adalah backlight, di mana lampu ada di belakang subjek. Di samping kiri juga bisa, di belakang subjek atau di samping kanan. Nanti dia akan menghasilkan seperti rim light, ya, rim light. Nanti sumbernya tergantung sumbernya dia keras atau lembut. Ya, kalau sumbernya keras cahayanya biasanya agak sedikit tipis. Kalau dia agak lembut dia agak berpendar, tapi tidak terlalu membuat overexposure di sekeliling subjeknya. Ya, nah, biasanya key light mempunyai atau main light mempunyai kekuatan yang lebih besar. Itu kalau di sinematografi biasanya bisa 1:3 atau 1:4. Jadi bisa bedanya tuh sekitar 2, 3 sampai 4 stop. Jadi lebih menimbulkan kontras yang cukup kuat. Kemudian drama lebih dramatis ya. Jadi bisa menghidupkan suasana, menciptakan suasana. Jadi ada cahaya utama kemudian ada bayangannya, bayangnya tidak semata-mata langsung dihilangkan jadi plain datar ya. Jadi lightingnya sama semua. Kalau contoh seperti saya, lightingnya cukup baik ya. Nah, di sini ada top light di atas, kemudian di belakang ada lighting lagi, di samping kiri juga ada, ini fill in light, ini main light nih. Di sini main light di muka saya nih sebelah dari atas sana. Main light sebelah dari top ada di depan. Di depan saya bikin fill in light. Main lightnya dari top, kemudian dari kiri ada fill in cahaya dari jendela dari kiri saya. Nah, jadi bentuknya jadi lebih berdimensi ya. Ada shading, tapi shading itu tidak gelap total, tapi diisi dengan fill light ya. Mungkin backlightnya ada jadi diarahkan ke lemari di belakang. Ya, saya rasa contohnya cukup jelas ya. Ini episodenya agak banyak ya. Episode menyambut Ramadan ya. Jangan lupa sekalian kita menuju Ramadan di minggu depan untuk pertemuan kelima ya. Sudah mulai puasa di minggu pertama. Nah, ini adalah contoh bentuk 3-point lighting ya. Ini yang disebut key light. Nah, jadi kita bertahap ya. Kita lihat key light ini seperti ini. Jadi ada satu lampu, dia boleh di kiri atau di kanan ya. Aksesorisnya terserah. Cuma dia istilahnya mempunyai power utama di sini. Main light. Jadi pencahayaan utama terhadap subjek ditempatkan 30-45 derajat dari kamera, lebih ke atas dari kita atau sejajar dengan kita. Ya, kalau digunakan hanya satu, ya tentunya akan menimbulkan bayangan. Ini belum ada fill in light, belum ada fill light, ya.
Nah, kita lanjutkan. Nah, ini adalah sudah ditambahkan dengan fill light. Ya, dari skemanya, dari diagramnya nih. Ini key light, yang ini adalah fill light. Kamera boleh di kiri, boleh di kanan, boleh di berseberangan, atau biasanya digunakan agak sudutnya lebih rendah. Ya. Kalau fill light di sini jadi standar saja, seperti saya bisa aja digunakan berseberangan juga. Ya, biasanya backlight. Tapi kalau ada backlight bisa aja digunakan fill light aja. Ya, belum ada backlightnya. Nah, jadi gunanya mengisi area bayangan timbul dari kekuatan key light yang lebih besar. Power lampunya ya lebih besar. Nah, dia akan melembutkan maksudnya mengurangi kontras. Jadi dia mengisi bagian yang gelap total antara terang dan gelap total. Kemudian ditempatkan pada posisi di samping kamera berlawanan dengan key light sekitar 90 derajat paling paling kecil ya. Jadi bisa lebih besar lagi. Lebih dari 90 derajat. Nah, kemudian ini adalah contoh dengan menggunakan backlight. Ya, backlight dari belakang, kiri atau kanan atau dari tengah ya. Nanti sebenarnya ada lagi yang dibilang dengan top light ya. Atau hair light. Hair light itu jatuh di rambut ya. Backlight bisa jatuhnya di belakang sekali. Nah, ini ada key light yang tidak dihidupkan, kemudian fill in light nggak dihidupkan. Nah, ini backlight yang dihidupkan ya. Jadi dia kalau misalnya kita punya background yang gelap, dia memisahkan antara bagian belakang sebagai background dan bagian depan di mana subjek berada. Ya, untuk cahaya pada pundak atau kepala atau rim light ya. Nah, ini temukan pada barang objek setinggi key light bisa atau lebih tinggi bisa. Ya, kita lanjutkan. Ini adalah contoh vertical angle. Secara vertikal key light dan backlight tempatkan sekitar 45 derajat dari objek ya. Dan fill in light lebih sedikit lebih rendah. Nah, misalnya dia di atas top ini adalah key light atau main light ya di kiri sini. Nah, di sini bisa dari agak bawah sedikit bisa ngisi digunakan fill in light. Tapi kekuatannya lebih rendah daripada main light. Ya, nanti di belakang bisa digunakan backlight. Ya, backlight biasanya kekuatannya memang cukup tinggi, bisa di bawah sebenarnya sih bisa di bawah main light ya. Dia sudah cukup biasanya. Karena diletakkannya berlawanan arah, bersilangan ya. Baik, kita lanjutkan. Nah, ini adalah skema dengan backlight, fill light, kemudian ada key light. Nah, kalau ini yang skemanya di samping. Ya, bisa aja rata, bisa juga lebih rendah. Tapi sebaiknya menggunakan fill in light tuh lebih rata, lebih rendah kalau untuk sejajar ya. Letak lampunya kalau dia agak di atas 90 atau 90 derajat, nah dia bisa sejajar. Kalau di agak dekat, biasanya dia lebih di bawah. Kalau sejajar lampunya gunakan fill in light-nya lebih ke bawah. Jadi, kalau dia agak 90 derajat, gunakan di samping ya, rata. Jadi nggak di bawah fill in light-nya. Oke. Nah, kita lanjutkan lagi. Nah, ini adalah contoh. Jadi udah di gambar ini sudah menggunakan key light sebelah sini. Fill in light lebih sedikit mengisi bagian bayangan, kemudian ada backlight di bagian atas dan bagian pundak. Bagian atas kepala, di bagian rambut ya. Ini adalah satu contoh yang cukup jelas ya. Oke, semoga bisa dipahami. Kita lanjutkan. Nah, ini yang dibilang dengan lighting ratio. Lighting ratio tadi ya perbedaan antara penyinaran utama dengan penyinaran pengisi, dengan pencahayaan pengisi ya. Nah, lighting ratio itu perbandingan penyinaran antara yang paling besar, yang utama dengan yang lighting pengisi. Misalnya
lighting pengisinya ada 2 atau 3, tetap dia besarnya lebih besar yang main light atau key light. Fill-in light yang 1, fill-in light 2, 3 atau 4 atau berapa, tetap dia tidak boleh lebih besar dari main light atau key light, ya. Jadi, nah ini lighting rasio bisa berkisar 8:1 ya. Kalau memang agak tidak terlalu kontras, gunakan 4:1 saya bilang tadi, ya. 8:1 biasanya jadi dramatis, jadi kontrasnya cukup tinggi. Nah, yang biasa untuk video 2:1, 3:1, 4:1 ini agak bright. Ini istri saya nih, ya. Ini sekitar 3:1, ya. Kemudian misalnya, nah ini dalam satuan dalam satuan lux ya. Jika key light-nya 1000, maka fill light-nya hanya 500 ya. Oke. Jadi bisa ini yang dipakai 2:1, setengahnya. Ya. Kekuatannya lebih kecil fill light-nya. Jadi dia bisa mengisi bayangan yang ada. Nah, intensitas backlight itu berkisar antara fill light dengan key light. Jadi nggak bisa lebih besar dari key light. Ya. Jadi jangan terlalu besar juga, kita ukur juga nanti tergantung subjek ya, misal orangnya agak hitam atau coklat, dia membutuhkan lebih banyak backlight. Tapi kalau dia putih, nah dia harus kurangin sedikit sekali backlightnya. Tergantung dari subjek yang ada. Oke, semoga dipahami. Dilanjutkan. Ya, intensitas itu nih, udah ada ya. Backlight lebih kuat daripada piringan dari. Nah, kalau pakai bajunya juga sama ya kayak tadi. Bajunya hitam atau putih atau abu-abu. Nah, diukur dulu ya, berbeda-beda setiap subjeknya. Nah, ini contoh. Kemudian pengaruh lighting terhadap gambar ya, bisa kalian lihat di sini. Ya. Tentunya membentuk dimensi jadinya ya. Nah, ini intensitas key light di set sama. Nah, kalau bisa rasio 1:1 jadi plane, jadi flat atau plane datar ya. Flat lighting ya. Biasanya sih sering digunakan juga untuk menjelaskan produk dengan suasana yang bright, ceria, dan jadi katanya excellent, istilahnya dia benar-benar wah ini jelas sekali produknya ya, di fotografi dan videografi juga ada ya gitu. Bisa aja ini sebenarnya sebagai efek digunakan ini ya, efek kreatif jadinya. Nah, ini apa nih, mengurangi dimensi, namun ada kalanya diperlukan untuk mengurangi kerutan wajah. Nah, ini kan seperti motret dengan bukan video close up, footage beauty ya, kecantikan, seperti untuk iklan sabun dan sebagainya, itu diperlukan lighting yang hampir-hampir flat gitu. Kemudian lighting rasio 5:1 antara kilat dan fill-light. Nah, ini sebelahnya nih, perbandingannya kuat, kontrasnya tinggi ya. Jadi ini karena di fotonya kurang baik, jadi sebenarnya ini ada cahaya yang terisi di bagian yang gelap ini. Ya, kalau dia fotonya dengan kualitas baik ini tentunya akan kelihatan. Ya, jadi high dynamic range, ya, range dinamis antara gelap sampai ke terangnya, gradasinya tuh masih ada kelihatan. Ya, nah. Jadi lebih fungsinya juga bisa menonjolkan tekstur dan dimensi tadi. Itu harus ditentukan melalui sudut lightingnya, ya. Lightingnya sudutnya dari mana? Bisa menimbulkan tekstur atau dimensi. Terus mau pakai hard light atau soft light. Hard light bisa membentuk kontras yang tinggi, tekstur yang kuat, dimensinya jadi keras, ya. Kemudian soft light jadi membuat lembut subjek atau tekstur juga menjadi lembut, tetap bisa menonjolkan ya, tapi kontrasnya menjadi lebih rendah. Oke, kita lanjutkan. Semoga bisa paham. Nah, ini adalah penggunaan multi-purpose multi lighting ya.
multipurpose light pada split studio ya. Jadi kita menggunakan dua lighting, dua backlight di sini ya. Jadi ada 3 lighting. Lighting ini sebagai main light, tapi dia besar sekali untuk menerangi dua subjek ini. Misal lagi apa istilahnya wawancara ya di satu studio, two person ya. Nah, membuat footage-nya kamera dari kiri dan kanan. Jadi dari satu sisi di tengah ada main light atau key light. Nah, di belakangnya digunakan backlight. Nah, di sini dia fungsinya sebagai backlight dari si A, tapi di sini dia sebagai yang ini lampu pertama ya, lampu sebelah kiri, dia di sini sebagai fill-in light. Main light-nya dari sini ke sini, fill-in light-nya ke sini. Nah, jadi ini yang dibilang multi-purpose. Jadi gunanya banyak. Satu lighting gunanya bisa buat 2 atau 3 subjek. Ya, backlight dia jadi backlight buat A tapi ya. Jadi backlight buat A. Nah, backlight buat yang kedua subjeknya ini ada di lighting kedua di belakang. Nah, ini lighting kedua di belakang ini itu jadi fill-in light untuk di kamera 1. Maaf, untuk di kamera 2. Di sini dia ke sini, nah kamera ada di sini. Backlight-nya di sini, main light-nya di sini, kemudian jadi fill-in light ada di kamera 2. Kamera 1 sebagai fill-in light-nya ada di lighting yang kedua ke sini. Ya. Jadi backlight-nya jadi backlight ini, maaf, ini sebenarnya di backlight ini ke sini. Nah, ini ya. Ini lighting yang kedua. Jadi memang jadi fill-in light di sini sama. Ya. Jadi ini bisa ke sini, ini sini jadi fill-in light. Ya. Jadi dia punya 3 lighting, 1 sini, 2 sini, ketiga sini, bisa ke sini. Kalau buat backlight ya di kamera 1 itu jadi backlight di subjek yang kedua, ya. Oke, semoga bisa dipahami, cukup jelas. Nah, kita lanjutkan lagi nih. Nah ini background light ya, kita bicarakan background light. Ini pencahayaan biasanya background light itu untuk set background di belakang. Nah, kayak di dinding saya nih, dia kena lemari, kemudian di bagian kiri ada set lighting untuk menerangi kamera. Bagian sebelah kanan, bagian ujung sana, ya. Ini tunjuknya mana? Nah, kelihatan. Nah, ini adalah lighting untuk menerangi kamera. Jadi ada 3. Kemudian menerangi lemari. Biasanya kalau dibuka lemarinya, alat saya untuk melihat alat-alat di dalam. Yang ketiga, set background-nya untuk kamera saya. Oke, ini contohnya, ya. Semoga bisa dipahami. Kemudian jumlah penempatan dan intensitas disesuaikan mengikuti kebutuhan. Bisa gantung set background-nya, set latar belakang dari misalnya panggung atau tempat show ya, dari objek utama. Oke. Kemudian dia bisa bikin beberapa lighting di atas top ya, hair light atau sebagai cahaya tambahan fill-in kecil-kecil ya untuk backlight atau top light dari depan juga bisa dia bikin ya, tergantung kebutuhan. Jadi bisa dibuat juga spotlight dari depan ya. Jadi untuk penyinaran objek sederhana di sini intensitas background light intensitasnya bisa berkisar hanya 2/3 dari intensitas main light atau key light. Ya, bisa lebih rendah kecuali jika dindingnya atau backgroundnya gelap, mungkin kekuatannya bisa cukup terang melebihi. Cuma dia tercover dengan barn door atau istilahnya di blocking ya lampunya
dibatasi. Ya. Kemudian objek harus ada sekitar 3 meter. Jadi dia lebih jauh dari dinding. Ya, misalnya dari dinding sana, dari gitar ke sini itu 3 meter. Nah, itu jadi penempatan lighting-nya akan bisa sempurna. Bisa menempatkan lighting untuk background dan untuk subjek. Jadi bisa dibedakan. Ya. Jadi bayangan yang diakibatkan lampu lain nggak jatuh pada background dari lampu utama, nggak jatuh ke background. Jadi jaraknya harus diperhatikan. Ya. Oke, nah ini mungkin ada contoh setup 3-point lighting tadi dengan background light. Ya. Nah ini jelas sekali, saya rasa cukup jelas, sangat jelas. Ya. Nah ini ada kamera. Kemudian ada fill-in light, ada main light dulu, kemudian fill-in light, ada backlight yang menerangi, yang mengarah ke subjek, dan terakhir adalah background light. Bisa 1, 2, 3 tergantung misalnya kayak saya ada ruangan kecil di sana, jadi ada dimensi ini agak maju, lampunya backgroundnya, dinding background ini agak ke belakang, dinding backgroundnya gitu. Kalau kita bedakan lampunya, jadi dia punya dimensi. Powernya juga bisa dibedakan, ya background light terserah, tergantung tekstur atau warna dari background itu. Kalau putih dia nggak usah nggak memerlukan intensitas cahaya yang banyak, ya. Oke, baik. Kita sudah selesai di pertemuan kelima tentang tata cahaya. Pertemuan kelima tata cahaya 1, ya. Nanti kita akan melanjutkan di minggu kedua Ramadan. Di pertemuan ke-6 ada pertemuan ke-6 tata cahaya 2. Ya, kalian simak baik-baik, pahami baik-baik, tolong di like dan subscribe ya. Nanti kasih pendapat, komentar dan pertanyaan di kolom untuk di kolom di bawah video ini ya. Nanti kalian sebagai aktivitas kalian ya, pengganti aktivitas kuliah, nanti saya cek satu-satu ya. Setiap siswa diwajibkan untuk memberikan komentar, pendapat atau masukan atau pertanyaan. Oke, baik. Nah, terima kasih kalian sudah menyimak. Terima kasih kalian sudah menyimak video ajar ini. Semoga manfaat buat kalian untuk membuat movie-movie kalian lebih baik di UTS. Nah, oh ya, saya kabarkan untuk UTS movie-nya nanti belum pakai lighting. Nanti setelah UTS waktu UAS boleh kalian tambahkan lighting yang seperti yang diajarkan. Jadi saya batasi dulu ya. Baik, terima kasih. Sebelumnya alhamdulillahirabbil alamin. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaihi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam metal selalu. Terima kasih.